Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, godaan memang bisa datang kapan saja dan memburu siapa saja. Salah satunya, bidu wanita asal Probolinggo yang telah terpikat dengan pesona remaja yang satu ini. Kesempatan menjadi jalan segala tindakan di luar nalar manusia. Wajah tampan yang Allah karuniakan kepada Nabi Yusuf juga membuat seorang wanita bertekuk lutut. Ia pun mulai menggoda Nabi Yusuf dengan segala jeratan mautnya. Lalu siapakah sosok tersebut? Sukseskah ia menaklukkan hati sang nabi? Dan benarkah godaan wanita lebih besar daripada godaan setan? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Kuat mana? Godaan wanita atau godaan setan? Waspada. Satu kata ini sepertinya sudah cukup valid menggambarkan anjuran agama Islam terhadap godaan wanita. Allah Ta'ala berfirman tentang godaan wanita dalam Al-Quran Surah Yusuf ayat 28 yang artinya, sesungguhnya godaan kalian wahai para wanita begitu besar. Bahkan dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda bahwa sepeninggalku tidak ada cobaan yang lebih berbahaya bagi pria daripada godaan wanita. Hadis riwayat Bukhari. Rasul pun juga tak henti-hentinya mengingatkan, maka takutlah kepada dunia dan takutlah terhadap wanita, karena ujian pertama Bani Israel adalah soal wanita. Hadis riwayat Muslim. Tipu daya wanita tentu perlu dihindari, sebab akan membawa kepada kerusakan. Wanita seperti apa yang dimaksud? Merekalah yang telah melupakan Allah dan ajaran-ajarannya. Maka tak heran jika godaan wanita sudah bisa disejajarkan dengan godaan setan, bahkan lebih besar. Ada banyak ragam cara setan dalam merayu umat manusia, dan salah satunya adalah dengan memanfaatkan wanita. Mereka tidak akan menyerah hingga manusia bisa berakhir dalam lubang kesesatan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan At-Tabarani, Rasulullah SAW bersabda, wanita adalah aurat, dan apabila ia keluar dari rumahnya, maka setan akan menghiasinya. Dan sesungguhnya seorang wanita lebih dekat kepada Allah Ta'ala ketika ia berada di dalam rumahnya. Salah satu perangkat maut juga pernah dilakukan oleh seorang wanita di masa Nabi Yusuf alaihissalam. Iblis rupanya sangat gigih, ingin menjebak utusan Allah yang satu ini karena pesona ketampanannya. Lalu siapakah yang berani menggoda Nabi Yusuf? Nabi Yusuf pernah hidup dengan sangat damai di rumah seorang pembesar Mesir bernama Futifar. Berbekal kepribadian yang sangat baik, ia akhirnya mendapatkan kepercayaan penuh dari majikannya. Selain itu, Nabi Yusuf pun diberikan amanah untuk mengurus segala sesuatu dan keperluan rumah tangga tersebut. Nabi Yusuf tentu mengerjakannya semuanya sepenuh hati, tanpa memikirkan apakah ia akan mendapatkan upah atau tidak. Ia hanya menjalankan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab. Nabi Yusuf bahkan rela merasakan kelelahan demi mewujudkan rasa bahagia dari pasangan suami istri ini. Ia juga sudah menganggap rumah itu sebagai rumah sendiri, merawatnya sepenuh hati, serta menganggap pasutri tersebut sebagai keluarga sendiri. Perasaan itu juga berbalas. Majikannya ini tak menganggap diri mereka sebagai tuan, namun memposisikan diri mereka sebagai keluarga bagi sang nabi. Sungguh sebuah kehidupan yang tentram. Hidup tenang dan damai membuat Yusuf muda, memiliki kesempurnaan tubuh, tumbuh dengan nutrisi yang sehat di dalam keluarga yang berkecukupan, membuatnya terlihat sangat gagah dan tampil sangat segar, serta paripurna. Rupa yang elok menambah pesona Yusuf muda saat itu. Ia pun akhirnya tumbuh dengan pesona yang tak tertandingi, membuatnya menjadi idaman wanita yang melihatnya. Ternyata, istri Potifar yang bernama Zulaikha juga ternyata tak bisa menahan paras tampan Yusuf muda. Padahal, dia adalah majikan yang saat itu berstatus sebagai istri orang. Zulaikha juga tak kalah cantik dan ayu. Hidup bersama dengan orang yang cantik juga sepertinya tak menggoyahkan iman Yusuf kala itu. Namun Yusuf memilih untuk menebalkan rasa iman dan takwanya kepada Allah. Awalnya, istri tokoh besar Mesir ini hanya kagum dengan keteladan Yusuf ketika bekerja di rumahnya. Ia memperlakukannya tak lebih hanya sekedar pembantu rumahnya yang sangat rajin dan bertanggung jawab. Sebab Yusuf bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat dan juga disertai dengan pribadi yang mulia. Tak disangka, rasa simpati itu beranjak menjadi getaran di hati. Gerak-gerik dan tingkah laku Yusuf diperhatikan dari jauh dan diliriknya dengan penuh hati-hati. Ia akan mengamati Yusuf dari kejauhan dengan dada yang bergetar. Meski sadar perasaan tersebut salah dan melenceng, tapi tak bisa ia lawan hasrat dan cinta yang menggebu tersebut.
Jika Nyonya Futihar ini duduk termenung, wajah Yusuf yang mempesona pun hadir seketika. Ia telah mencoba sekuat tenaga untuk mengalihkan perhatian dan pikiran dari sosok ini. Namun semakin hari, semakin besar pula gelora asmaranya. Hingga akhirnya, akalnya telah dikuasai oleh nafsu belaka. Zulaikha selalu berusaha mempertahankan nama baiknya dan sang suami. Akhirnya menggunakan taktik. Taktik apakah itu? Bagaimana caranya ia merebut hati Yusuf? Zulaikha mengawali triknya dengan selalu berdandan dan berhias rapi bila Yusuf berada di rumah. Merangsangnya dengan wangi-wangian dan juga akan menampilkan gerak-gerik aneh, seolah bagian tubuhnya tak sengaja terlihat. Yusuf yang sangat menghormati sang majikan menganggap perlakuan Zulaikha adalah hal biasa. Sikap dingin dan acuh tak acuh dari Yusuf terhadap rayuan dan tingkah laku Zulaikha yang bertujuan membangkitkan nafsu syahwatnya menjadikan hati Zulaikha tambah panas dan bertekad akan berusaha terus sampai maksudnya tercapai. Tak mempan digoda, lalu bagaimana cara Zulaikha menjerat Yusuf muda? Kesempatan itu akhirnya datang. Zulaikha telah merancang misinya merebut hati Yusuf dengan cara apapun. Zulaikha lalu ke kamar tidurnya dan meminta Yusuf untuk mengikutinya. Yusuf segera mengikuti dan masuk ke kamar di belakang Zulaikha. Sebagaimana ia sering melakukannya bila diminta pertolongannya melakukan sesuatu di dalam kamar. Lalu Zulaikha menyerahkan dirinya pada Yusuf muda. Yusuf menolak. Ia tak sanggup melakukan hal kecil tersebut. Zulaikha merasakan dirinya telah diremehkan oleh Yusuf dengan penolakannya. Ia menganggap perbuatan Yusuf sangat mencoreng statusnya sebagai majikan. Yusuf melihat mata Zulaikha yang melotot dan wajahnya yang menjadi merah. Ia pun mulai merasakan panik dan takut akan hal-hal yang tak diinginkan terjadi. Bergegas, Yusuf lari menuju pintu yang tertutup. Namun Zulaikha cepat-cepat bangun dan rancang mengejar Yusuf yang sedang berusaha membuka pintu. Namun Zulaikha menarik kemejanya hingga sobek. Tepat ketika mereka berada di belakang pintu sambil tarik-menarik. Sang suami, Futihar, datang dan melihat dua orang ini dengan tatapan yang mencurigakan. Zulaikha memfitnah Nabi Yusuf di depan sang suami. Yusuf mendengar laporan dan tuduhan palsu Zulaikha kepada suaminya. Namun ia tak dapat berbuat apa-apa selain memberi keterangan apa yang terjadi sebenarnya. Futihar bingung. Siapakah di antara kedua orang itu yang benar? Tak disangka, saudara mereka yang terkenal pintar datang pada saat itu. Atas permintaan Futihar untuk memberinya pertimbangan dalam masalah yang membingungkan itu, sang kerabat pun berkata, "Lihatlah, bila kemeja Yusuf robek bagian belakang, maka ialah yang benar dan istrimu yang dusta. Sebaliknya, bila kemejanya robek di bagian depan, maka dialah yang berdusta dan istrimu yang berkata benar." Sahabat beriman, iblis memang tak pernah pandang bulu. Meski yakin dengan iman, namun saat lengah mereka bisa mengintai kapan saja. Lalu bagaimana cara Anda keluar dari jebakan maut iblis? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.